Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal mungkin di awal sebagai pembukaan. Sebelum itu mengingatkan kita semua hal-hal yang mungkin sering disampaikan sebelumnya. Ingat, ketika berada dalam revolusi mental, berangkat kita dari rumah menuju ruangan ini, niatkan. Niatkan sekali lagi, niatkan gue pengen belajar, gue pengen mendapatkan ilmu, menambah wawasan, gue pengen lebih baik, gue pengen apa yang kemarin gue yang rasanya kurang dari diri gue pengen perbaiki itu, gue pengen berbenah. Artinya jangan tadi dari dulu bahkan sering disampaikan ya, ketika kita bawa niat yang benar dalam revolusi mental, insya Allah akan ada efek ke dalam diri kita. Tapi ya wayahnya untuk membangun kesadaran itu kita perlu seumur hidup. Mungkin di bagian A kesadaran kita sudah mulai tumbuh ke arah sana. Di bagian B baru masih belajar. Bagian C masih sangat jauh dari kesadaran itu. Sehingga ya mau nggak mau, pernah gue sampaikan, ketika diri kita tidak mampu membuat diri kita sendiri berubah, artinya jangan jangan apa? Jangan salahkan orang lain. Pun ketika kita nggak mampu rubah diri kita, wayahnya mau dibantu sama orang lain untuk merubah kita tadi. Udahlah, kita nggak bisa merubah diri kita sendiri, pun nggak mau dibantu sama orang lain buat merubah diri kita. Wassalam. Jangan salahkan siapa-siapa. Saat dimana nanti teman kita yang tadinya bareng datang di sini tuh udah berhasil, sementara kita masih dengan yang biasa-biasa aja. Jangan salahkan dia. Jangan salahkan siapa-siapa. Karena kita yang memutuskan untuk tidak mau berubah. Kita yang memutuskan untuk nggak mau gerak dari posisi awal. Berapa banyak di antara kita yang datangnya bareng, tapi kok yang satu cepat perjalanannya naik, yang satu sempat jalan, cuma banyakkan istirahatnya. Sempat jalan di awal mungkin, cuma banyakkan istirahatnya. Yang teman satu nggak pakai istirahat, gas terus. Mau jalan, mau ngerangkak mungkin, mau ngesot, yang pasti harus berjalan setiap saat. Kita capek sedikit, istirahat. Peluangnya sama, kesempatannya sama. Siapa yang mau disalahkan? Ya, siapa yang mau disalahkan saat kita masih dalam tempat, berada di tempat yang sama, sementara teman kita sudah jalannya jauh. Lah kita yang nggak bisa ngerubah diri kita sendiri, sementara kita pun nggak mau ikut campur tangankan sama orang lain untuk merubah diri kita. Tapi kita bilang kita pengen bertumbuh. Kita bilang gue pengen berbenah. Kita bilang gue pengen ada perbaikan dalam diri gue. Gue pengen maju. Omong kosong nggak begitu? Omong kosong nggak kayak gitu? Saat kita ngomong gue pengen maju, gue pengen benar, gue pengen perbaiki kehidupan gue. Cuma di tempat, nggak pernah gerak. Omong kosong nggak? Omong kosong. Ya, kita punya harapan. Ketika jauh sebelum kita bergabung di CCM ini, kita punya harapan. Kita punya doa. Ya kan? Sering ini gue ulang lagi. Sering disampaikan. Kita punya doa sebelum kita bergabung ke CCM. Apapun doa kita, rata-ratanya ya begini lah.
gue pengen dapat kerjaan, gue pengen ada penghasilan, gue pengen angkat derajat keluarga gue pengen keluar dari keterpurukan, gue pengen lunasin hutang, gue pengen jadi orang yang berbeda. Harapan-harapan jauh sebelum kita bergabung di CCM. Dijawab sama Tuhan. Digiring oleh Tuhan masuk ke CCM. Nggak peka dong. Mungkin awalnya kita nggak tahu, oh ini ternyata kemarin gue berdoa seperti ini, ternyata ini loh yang dibukakan sama Tuhan. Oh ternyata digiring ke sini loh sama Tuhan. Gue ngejawab doa gue kemarin. Sering berjalannya waktu mungkin baru kita sadar, oh sering diingatkan bahwa ini pun adalah bentuk dari pengabulan doa untuk kita. Logika. Ketika lo punya doa, terkabul doanya. Gimana sikap lo? Ketika Ahmad berdoa, kemudian doanya dikabul sama Tuhan. Bagaimana reaksi Ahmad? Si Ahmad berdoa, kemudian doanya dia tahu kalau doanya dijawab. Gimana reaksi Ahmad? Bahagia bang. Satu, terus mungkin terusannya Bersyukur. bersyukur lagi, Tambah lagi doanya. tambah lagi doanya. Di saat kita punya doa dan kita sadar bahwa doa kita kejawab, dikabul sama Tuhan. Apa yang kita rasakan? Tahu, saya kasih kasih ke belakang. Siapa wela? Yang pastinya bersyukur bang. Syukur. Itu yang utama. Nah, ada yang kedua. Saat kita berdoa dan kita sadar doa kita dikabul sama Tuhan, kita anggaplah itu bersyukur. Ya, mau diulang lagi sama Kak Butet. Berapa? Berapa? 8 cara bersyukur. Masih ingat yang disampaikan Kak Butet, 8 cara bersyukur. Ingat, dari doa kita kekabul aja kita nggak ngerti rasa syukur. Dari doa kita dikabul sama Tuhan aja kita nggak ngerti rasa syukur. Yang kita tahu cuma, oh, ucap doa. Itu kalau ingat. Kalau nggak ingat, oh untung. Kang Untung yang disebut. Ya, untung. Bukan syukur. Kalau kita ingat ya bersyukur, alhamdulillah. Cuma nggak situ, nggak sebatas itu. Ya, gue urai lagi. Saat jauh kita dari CCM, sebelum sampai kita ke CCM ini, kita punya harapan. Berdoa kita. Ya, diperjalankan sama Tuhan, dikasih jalan masuk ke CCM. Terjawab dari harapan doa kita sebelumnya, dijawab, dikabul sama Tuhan. Oh, dengan masuk CCM. Awalnya mungkin nggak ngeh tadi gue bilang. Tapi setelah lambat laun belajar, oh ternyata dijawab. Setelah sadar bahwa doa itu dijawab, apa yang kita lakukan? Nyesel kita masuk CCM. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Apakah sebatas itu doa kita pada saat jauh kita sebelum di CCM? Ya Allah, gue pengen kerja, titik. Nggak pakai koma. Masuk kerja, selesai doanya. Tapi gue yakin gak cuma sekedar kerja yang kita minta.
Nggak cuma sekedar kerja yang kita minta. Oke, gue tanya lagi, jangan sampai gue ngada-ngada. Mana? Mic di mana mic? Oh, udah pegang. Waktu jauh sebelum di CCM, doanya apa? Cuma minta kerja doang nggak atau apa? Yang pasti selain bisa minta pekerjaan, menafkahi anak, mintanya menafkahi anak. Belakang. Sama Bang. Pertama kali yaitu dapat pekerjaan. Yang kedua ya mencari rezeki lah gitu buat keluarga gitu. Sama Bang. Udah dijawab belum? Udah dijawab belum doanya? Udah dijawab belum? Ini mintanya apa? Tanpa Kerjaan disadari. sama bayar cicilan. Udah dijawab belum? Udah Bang. Udah. Udah. Selesai. Belakang. Ya. Apa? Apa? Pegang mic. Apa? Ah? Iya. Oke, oke. Maaf. Awal kesini itu yang pastinya ingin berubah dan berkembang. Udah Iya. kembang kan? Bukan berkembang badannya. Sekaligus mengembangkan. Ya, itu sambilan. Iya, berkembang kan? Ya, sambilan. Sudah kan? Ya, ibaratnya ingin berubah, maksudnya itu karena kalau saya terus kerja di sana, itu inovasi saya dan juga ya pikiran saya hanya sebatas lingkungan di sana. Kenapa mesti harus di sini? Ya, Coba, kenapa ada harus di sini nggak di tempat lain ya? Sebetulnya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kenapa bisa sampai ke sini. Itu sudah dijalankan Tuhan sendiri. Doanya apa? Doanya apa? Sebelum sampai ke sini. Sebetulnya kalau doanya itu ya bagai macam lah, banyak. Ya, Yang ada, terutama itu macam tuh ada. di Sebut ya. setiap doa saya itu, ya Allah, wujudkanlah mimpi saya Apa itu bagaimanapun caranya. Apa mimpinya? Mimpinya Apa mimpinya? kan di depan saya. Ya, mimpi yang pertama itu saya ingin membahagiakan orang tua dan Bagian juga orang tua satu. dan juga saya ingin saya tidak ingin karena kan saya 2 saudara ya, cuma Ingin apa tidak ingin? bukan, saya kan cuma 2 saudara. Oke. Saya tidak ingin adik saya nanti itu merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Emang apa yang dirasakan saat ini? Ya, nggak, maksudnya tuh harus berjuang, harus panas-panasan ke sini dulu, situ dulu gitu. Ya ibaratnya tuh dia pengen apa, saya berusaha mengabulkan itu. Oke, itu aja. Terus selain itu? Selain itu? Ya setelah itu menggapai mimpi tadi. Geser ke sebelah. Oke. Ya, yang terutama pengen dapat kerja, sama pengen ngebagian orang tua dan keluarga, sama ingin punya mobil dan rumah. Oke. Yang udah kecapai apa? Mobil, kerja, bagian orang tua. Udah bahagia orang tua lo? Insya Allah. Enggak, aku nanya itu kan doa yang kemarin. Mobil udah, kerja udah, bagian orang tua. Nggak tahu dah nyokap. Nggak tahu nyokap isinya gimana. Iya. Gimana cara bagian orang tua? Semoga aja bahagia bang. Gimana? Iya semoga aja bahagia. Iya, maksudnya lo kan punya pengen bagian orang tua. Gimana? Ajak umroh.
Umroh. Umroh aja. Naik haji apa naik haji? Naik haji. Itu aja. Ya, udah sampai belum? Belum. Belum nanti mic-nya geser ke situ. Udah, Udah bang. itu aja. Iya. Tinggal satu lagi yang belum dijawab. Iya. Rumah. Dua berarti. Dua. Dua. Rumah sama Umroh. Haji. Gua yang ituin lu umroh. Haji bang, haji. Oke, ya udah, nggak usah dipanjangin, geser. Bang Agung ya bang ya. Geser. Geser aja dulu. Ya terserah, gua mah nggak nunjuk siapa geser. Terserah. Oh, ya doain sih minta buat dapat kerja, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya, doa pertamanya sih biar dapat kerjaan gitu. Udah? Udah. Oh, geser. Untuk pertama kali sih selalu minta sama di atas ya buat dapat kerjaan. Dapat kerjaan, terus yang kedua itu membagian si istri dan anak. Itu doang. Udah. Udah? Udah. Selesai. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama datang ke sini mendapat pekerjaan bekerja, ingin menabung untuk membuka usaha dan untuk lebih maju ke depannya. Ya, Maju ke depan. Bang. Maju ke depan. Maju, benar kan? Untuk maju ke depan. Ayo sini. Udah dijawab. Jawab kan? Jawab. Selesai kan? Udah terkabul. Udah. Ya udah. Ayo Udah. Gampang. Pertanyaannya Apa mau maju ke depan? Doa saya pas mau ke sini, saya mau ini cari bukan gitu. Saya mau cari ya gitulah Jodoh. penghasilan, terus mau buka usaha, Oh, usaha. terus nambah pengalaman juga, cari ilmu dari sini. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Bohong. Serius. Serius apa? Niat awal ke sini emang mau mau kerja, mencari Ya. uang sama mencari pengalaman, terus Ah, nambah apa ya, skill gitu. Nama kaki, sikil. Nambah terambil Hah? skill. Sikil? Nambah sikil. Nambah kaki. Oke. Mau sekalian, Apa? Dipaksa sama kakaknya. Ya. Nggak tahu gimana. Niat kesini ya pengen nambah pengalaman, pengen punya penghasilan buat membahagiakan orang tua. Oke, udah. Udah. Oke, ya.
Makanya mic-nya ditaruh biar gak itu lagi. Pertama Hah? ke sini, Oh, udah. Udah belum? kerja dulu, niatnya kerja, masuk kerja, memperbaiki ekonomi keluarga, membahagiakan orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillah udah kelaksana semua gitu. Tinggal memperbaiki diri aja untuk kedepannya. Ah, Bukan oh. berarti maju ke depan ya. Bukan. Bukan. Mak. Oke. Gua kapan ngomongnya ini? Oke, terakhir. Ayo. Doanya ya Bang ya. Kan doanya kan tadinya Hah? sabar. Doanya sabar. Nah, udah itu sabar pingin ya udahlah pingin kerja. Kerja itu pingin bangun rumah buat anak-anak. Alhamdulillah belum. Kerja kan Bangun sabar ya. bangun rumah apa sama tangga? Rumah. Hah? Bangun rumah. Rumah dulu baru tangganya Bangun nyusul. rumah. Terus ntar rumah tangga. Eh. 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 Belum beres. Bang. Ini kan doanya sabar. Kemarin kan kata ibu ya, doa itu dikabul karena doa kita. Nah sabar, terus jagain nyai ya. Saya sabar. Nah itu kan doa saya sabar. Tapi itu kan kesabaran itu bonusnya dikerja di sini, ditarik di sini. Berarti tuh Bang hasil kesabarannya ini udah di sini kerja. Dapat bonus plus. Iya. 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 Iya ya. Kan doanya berarti bukan nyalain doa ya. Doakan itu ibaratnya doa sabar. Emang sabar. Sabar menunggu gitu. Apa tadi kan gue mau ngomongnya jauh banget, lupa gue. Sabar aja lah. Ya, balik lagi ya. Jadi ingat, jauh sebelum di sini kita apa yang kita doakan. Kemudian sampai pada saat ini, ngehkah kita bahwa ini adalah jawaban dari yang kita doakan. Kemudian setelah kita sadar bahwa yang kita doakan dikabul sama Tuhan, muncul syukur. Syukurnya nggak cuma sekedar ucapan. Lu gue ulang lagi, 8 cara bersyukur kemarin. Banyak cara syukur, termasuk lu punya kegiatan. Termasuk lu punya pertumbuhan di kantor ini. Termasuk tadi skillnya nambah. Lagi serius. Iya, termasuk ada peningkatan itu syukur. Memanfaatkan peluang itu bentuk syukur. Manfaatkan kesempatan, menggali potensi itu bentuk rasa syukur kita. Kalau cuma sekedar kemarin gue waktu jadi konsultan pengusaha, kemarin gue rolling, gue sampaikan sama orang-orang kemarin, perusahaan pengen cetak kalian bukan cuma sekedar orang yang punya usaha, tapi perusahaan pengen cetak kalian jadi pengusaha. Bedain. Kalau cuma sekedar punya usaha,
Pakai gerobak aja bikin gorengan depan rumah jadi, itu usaha. Tapi kalau misalkan sekedar aja lo kerja, sekedar aja lo ngasih asupan ke dalam diri, sekedar aja ngegali potensi diri, itu bukan. Lu belum sepenuhnya ngeh kalau ini adalah tempat di mana doa lu sedang dikabulkan. Ya. Kalau lu ngeh, kalau lu sadar, peka bahwa di sini adalah tempat doa lu sedang dikabulkan. Yang pertama mulai dari dapat kerjaan, yang kedua mulai dapat pengalaman, yang ketiga sampai ngerealisasiin mimpi. Lu sadar berarti ini tempat di mana doa lu sedang dikabul. Tentu ada doa yang membatalkan doa itu tidak terkabul bukan Tuhan. Kemarin gue sampaikan, kita doa kemarin, hari ini kita ngebatalin doa kemarin. Artinya kepantasan kita yang ngebatalin doa itu terkabul. Saat kita punya doa, pengen realisasikan mimpi, biar mimpi gue terwujud misalkan. Tapi gak ada eksekusi sama sekali menuju impian. Itu sama aja kita ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, gue mah gak jadi deh mau ngejar mimpi gue biasa-biasa aja dah. Saat lo bilang pengen bagian orang tua, bagian keluarga, punya penghasilan, ini itu segala macam. Saat lo nya gak berkembang di sini, lo sama aja yang kemarin lo punya doa, lu bilang lagi di sini, ya Tuhan, gue kemarin doanya kagak jadi dah, gue pengen yang begini aja, sederhana, standar, biasa-biasa aja. Lu ngebatalin yang tadi lu punya doa lebih dari sekedar kerja, lebih dari sekedar cuma dapat pengalaman, lebih dari sekedar cuma dapat teman, lebih dari sekedar punya penghasilan. Gue yakin lebih dari sekedar. Kalau cuma sekedar kerja, nggak ada yang salah. Kenapa lu masih di tempat yang sama? Nggak ada yang salah. Karena doa lu cuma pengen sekedar dapat kerjaan. Karena doa lu cuma sekedar pengen dapat penghasilan. Kalau lu pengen cari penghasilan, jangan di sini. Tadi si ibu bilang, kalau cuma sekedar kerja, bulanan dapat gaji, cari pabrik. Lebih jelas. Kalau cuma sekedar doa lo itu sekedar cuma dapat kerjaan, cuma sekedar dapat penghasilan. Nggak salah. Kenapa? Sampai sekarang mungkin lo nya nggak gerak dari tempat itu. Tapi kalau nggak cuma sekedar kerja, lo akan lebih dari itu. Kalau nggak cuma sekedar cari tambahan penghasilan, lo nggak sekedar itu kerjanya. Kalau sering kan si ibu sampaikan juga, menuju pengusaha itu yang paling cepat itu divisi marketing. Karena di sana tempat luas banget belajar ilmunya. Lo ketemu orang-orang di luar PKH, negosiasi, lobby-lobby, bikin jaringan. Ini lebih cepat tempat lo menuju ke arah pengusaha. Karena ilmu secara pemasarannya udah dapet. Kalau cuma sekedar kerja, sekedar jadi marketing, wajar. Kalau lo nggak ada perkembangan. Kalau lo nggak cuma sekedar kerja, nggak cuma sekedar jadi marketing, agent lo kejar. Minimal gue bisa sampai agent properti, agent marketing. Itu. Koreksi. Kenapa gue kayak yang susah banget? Bener nggak gue nggak kalau kemarin doa gue dikabul terus gue bersyukur nggak sekarang gue? Kalau peluang depan mata gue selalu abaikan, kesempatan gue tolak, potensi gak gue gali, gue bersyukur atau enggak dengan doa yang dikabulkan sama Tuhan? Ya, kepanjangan. Ini Bu mau lanjutin nanti. Ya, intinya buang yang hanya sekedar. Jadi lebih dari sekedar. Kemarin gue bilang jangan cuma sekedar punya usaha, tapi jadilah pengusaha. Ya, sembako usahanya apa kemarin? Mama Jason sampai punya Jason Mart, pengusaha.
Kalau cuma sekedar buka warung sembako di rumah, sekedar punya ya, usaha. Itu. Jangan takut punya mimpi besar. Ingat ya, jangan takut. Suami mah abaikan. Bikin. Iya. Jangan takut. Ini tempat di mana semua orang wajib punya impian, wajib punya mimpi, dan malah dilarang yang takut punya mimpi itu. Ya, karena kita pengen besar sama-sama. Sementara itu dulu dari gua. Kurang lebih mohon maaf. Gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.